Ayo mas, rokok dulu. Oh iya. Aliran saya Surya mas. Waduh, rokoknya Surya ya sama toh sama kayak saya. Gimana mas ya mas? Alhamdulillah. Mas Lukman, Mas Kalau Lukman. saya secara jasmani sehat mas. Lukman in the sky. Rohani sehat mas. Secara Rokok dulu mas, rokok dulu. siap. Mana lancar kerjanya mas? Iya cukup lancar. Ada kendala gak mas? Oh, tentu mas, kita hidup itu pasti ada kendala mas. Aduh. Habis dari mana ini mas? Keluar aja mas, jalan-jalan mas, nyari angin mas. Aduh. Kayak ngobrol tentang pertemanan seru kayak mas. Pertemanan ya mas ya. Wah, Seru kayak mas. iya mas, saya juga banyak teman juga sih mas. Oh, biasanya ketemunya orang-orang yang kayak gimana mas? Maksudnya Iya. orang pertemanan itu biasanya tuh ketemunya circle-nya seperti apa? Gini mas, kalau Pilih-pilih atau saya gimana? mengklasifikasinya ada beberapa mas. Kayak teman kalau di Jawa namanya teman gateli mas. Itu teman ada. gateli. Itu teman yang benar-benar teman juga ada. Teman yang ibaratnya naik kasta menjadi sahabat itu juga ada. Oh, teman Itu paling ada klasifikasinya gitu. betul mas. Ini Itu diklasifikasi. ada tingkatannya. Oh, itu diklasifikasi sendiri atau? Iya. Saya pribadi sih mas. Saya lebih yang kayak mengklasifikasi masnya sendiri gitu. iya betul mas. Soalnya kita banyak kan ketemu orang kan. Oh. Terus ada yang orang seperti ini, berarti teman seperti ini. Ya kita temani mas, tetap mas. Kita berarti ini maksudnya maaf saya potong. Ini tuh maksudnya berarti kalau sudah mengklasifikasi itu kan berarti sebelumnya kan sudah banyak bertemu orang ya. Maksudnya itu udah pernah bertemu dengan karakter yang masing-masing orang yang berbeda. Iya, sampai bisa ke titik di mana bisa mengklasifikasi. Terus masnya itu dalam melihat hal tersebut tuh bagaimana sih? Maksudnya tuh didalaminya itu dengan cara yang seperti apa? Oh kalau saya pribadi gini mas, teman adalah nanti juga berdampak ke kita pribadi. Jadi kalau kita semisal, yang penting gini mas, penyikapan kita yang paling utama. Dalam arti itu kita tetap berteman kok. Misal di Jawa tadi ada yang namanya teman gateli mas. Ya kita tetap berteman. Gateli itu kan sifat mas. Sifat kan bisa berubah mas. Sedangkan objek kan tidak berubah. Nah kita tetap berteman karena kita menemani objeknya. Perkara sifat nanti biar itu hak prerogatif mereka mas. Oh gitu. Di balik itu tetap pasti ada positifnya kok. Maksudnya walaupun teman gateli mas, kita emosional ya mas ya. Tapi itu tetap ada positifnya sih mas. Jadi maksudnya gateli itu gimana? Maksudnya dia itu cenderung ke merugikan kita atau mungkin gimana ya mas? Gimana, mas? Ya itu juga. Tapi aku lebih bilang gini mas, susah didefinisikan mas. Apa masnya nggak punya teman yang bobrok seperti itu atau gimana mas? Kok sepertinya teman anda? Kalau teman saya bobrok sih nggak ada mas. Paling apa ya? Ya bobrok dalam artian gini mas. Kalau cowok itu kan pasti ada kemauan mas. Ada yang namanya kayak mungkin yang merokok, minum gitu kan persepsinya masing-masing ya. Nakal enggak itu kan masing-masing mas. Iya. Kalau menurut saya sih nakal yang bagi saya sendiri itu ketika dirinya berbuat suatu hal lalu merugikan orang lain. Menurut saya itu nakal itu yang seperti itu. Oh harus kalau tapi kan Kaitannya tetap, tuh dengan orang lain. tetap gitu. dia kan punya hak atau mas melakukan hal itu dan Ya, kita tidak pasti. bisa membatasi Yo, itu tidak kan. bisa mas. Karena kita tidak betul-betul tahu apa yang dibutuhkan atau dipikirkan teman kita. Akhirnya bertindak seperti itu. Ya karena apa ya mas ya? Karena kalau diruntut juga ya gimana orang kan masing-masing kan gitu. Dan dia mencapai titik di mana sekarang itu kan juga beda-beda ya. Betul. Kan nggak bisa kita kayak tiba-tiba kayak ngejudge, wah Ki nggak teli, maksudnya Iya, nggak teli dalam artian nggak telinya kayak gini gitu ya. Itu kan juga prosesnya masing-masing ya mas. Kalau saya pribadi sih lebih gini sih mas cara mainnya kalau untuk teman. Jadi kita nggak perlu ya tetap ambil positifnya aja karena kita untuk pengembangan diri sendiri gitu loh mas. Oh gitu. Tapi itu kan ibaratnya oportunis kan mas. Kita lebih kayak juga sebisa mungkin merubah mereka. Yang teman gateli itu tetap ditemani. Jangan diambil positifnya aja tapi juga dirubah kayak ya kita tetap merubah dia sebisa mungkin tapi tanpa memaksakan kehendak dia. Oh, berarti mungkin gini ya mas ya. Mudahnya mungkin kita mensisipkan hal-hal baik
tanpa kita memaksakan gitu Betul ya. mas, saya lebih suka juga cara yang biar terjadi secara alamiah. Kita hanya menyajikan aja, dia mau ambil atau tidak itu terserah. Oh, berarti secara contoh aja maksudnya gitu ya. Ya kita ringan-ringan mas kayak gitu, nggak perlu terlalu memaksakan semua orang tuh baik, karena gini mas, secara global pun teman gateli itu ditakdirkan ada, dan kita tidak bisa merubah itu mas, itu udah pasti itu. Selaras ya. Iya mas, Berkesinambungan. betul, itu untuk menciptakan keseimbangan global mas, itu teman seperti itu ditakdirkan ada mas. Diperlukan ya. Iya. Tapi kalau misal nih orang awam ini terus dihadapkan sama teman gateli gitu. Terus cara menyikapinya gimana? Maksudnya cara biar kita tuh bisa memfilter teman yang gateli itu, tanda kutip misal kalau teman gatelinya itu merugikan kita, terus cara kita memfilternya itu bagaimana gitu loh, Mas. Oh kalau saya lebih gini sih mas, kendali diri sih mas. Maksudnya kalau Anda sudah di tahap dimana bisa mengendalikan diri, sudut pandang Anda, terus pola pikir Anda, mindsetnya, terus ya itu harus dilatih sih mas. Oh. Dan harus kesadaran penuh kalau kita tuh sedang melakukan apa, mau apa, teman kita seperti apa, ya kita harus tetap stabil dalam kontrol kita itu tadi. Berarti kembali lagi ke kontrol diri berarti. Betul mas. Soalnya kan ya Mas, gimana jangan sih? ngomongin teman gateli terus lah mas. Maksudnya saya tuh banyak mas kayak gitu. Ya, gini, Mas. Ya gini mas, contoh semisal nih mas, ya nggak gateli, cuma kita ada katakanlah ya kriminal juga ya mas. Menurut mas kan yang gateli kan yang kriminal itu tadi kan. Ya maksudnya yang merugikan orang banyak lah. Iya, terus apakah kita tidak akan menemani dia mas? Oh. Kan konteksnya itu Menarik, kan mas, menarik, kalau teman. menarik. Kalau semisal nih masnya nih kan teman kita, kenalan dulu lah mas. Loh, kan udah kenalan. Oh ya, siapa tahu kita sudah berubah, makanya perkenalan. Dulu kan saya pria termanis mas. Sekarang saya jadi pria tertampan stok terakhir mas. Kalau saya yang penting inilah Mas, cowok yang bisa diandalkan saja dah cukup Mas. Wah keren. Gak lah meluluk-meluluk. Holy shit. Gini Mas, maksudnya kan saya kalau bertanya tentang filter gitu-gitu berkaitan dengan pertemanan itu kan. Sekarang kan ya apa ya, orang itu kan berteman itu kan ya mungkin dulu kalau mau berteman kan kita harus secara langsung gitu Mas. Iya betul. Ya enggak, kita kan harus tatap muka. Mungkin Sekarang kita ada dari teman online juga ya mas ya. dari kita nongkrong pun kita juga mungkin bisa berkenalan sama orang banyak gitu. Entah kita nongkrong di angkringan atau mungkin ya di jalan ketemu Iya, say hi gitu. Ada juga di game. teman di Nah, game kan gitu kan sekarang kan juga ada ini ya sosial media gitu loh. Anda belum, jadi gini mas, kalau mau meluas lagi seperti itu mas, saya mau menambahin satu poin lagi mas dulu. Teman fiksi mas. Saya sudah setingkat di mana teman tuh sudah ada teman fiksi mas. Oh, Ini bukan khayalan goib ya? loh mas, bukan goib Khayalan ya. berarti Bukan maksudnya. teman goib, beda ini Imajinasi mas. ya. Teman fiksi. Oh, fiksi. Jadi itu kayak semisal gini mas, kita tidak disajikan di dunia nyata kita, di lingkungan kita, teman yang seperti itu. Terus kita menggambarkan teman seperti itu supaya kita berdampak, supaya kita tuh menjadi pribadi yang ya gimana ya, kita bercermin di sisi lain yang di cermin itu isinya tuh orang yang mau kita buat fiksi itu tadi gitu. Paham nggak, Maksudnya Mas? gimana Mas? Maksudnya gini, apa teman fiksi ini sebagai Atau gini apa aja, ya? Mas. Kalau dibilang itu gini Mas, sebuah pelarian. Maksudnya imajinasi sosok teman yang tidak disampaikan. Betul mas, karena kita tidak menemuinya, kita membuatnya gitu. Berarti diimajinasikan sendiri Iya. gitu. Karena tidak akan menemukan sosok yang seperti itu. Betul. Aduh. Akhirnya gini Ini mas. ini teman ya Mas. Maksudnya ini kan teman. Betul. Apalagi pasangan gitu Mas. Nah gini mas, nah, pasangan tuh juga teman mas. Jadi menurut saya definisi teman itu kan kayak pasangan kan mas, yang dimana kita sejalan. Misal nih kayak kita mau lari-lari, terus kita punya teman lari-lari ya, berarti kan kita sama-sama lari kan gitu. Iya. Oh, berarti orientasinya itu tidak sekecil itu gitu ya Mas ya. Betul. Nah, terus misal Anda menariknya ke pasangan mas. Saya punya ideologi gini mas, kalau cari pasangan itu sebisa mungkin sahabat Anda. Oh, kenapa gitu Mas? Ya ini bukan saya untuk memaksa Anda untuk berpacaran dengan sahabat Anda ya. Wah ya susah kalau itu Mas. Ya kan Saya apalagi sendiri kalau pun nggak ada sahabat wanita gitu. Oh, nanti kalau bayarnya itu mending mas, kalau sahabat wanitanya banyak dia Waduh. pasangannya banyak Aduh, mas. jangan Mas. Ya maksudnya gini mas, kalau saya pribadi tuh lebih ke kenapa kok teorinya seperti itu. Itu karena kita itu pasangan, katakanlah istri ya mas pasangannya.
itu kan juga tidak, bahasa lainnya kan kita juga teman hidup kan mas. Sebaik-baik teman kan sahabat. Oh gitu, karena mungkin sudah mengenal gitu kali ya. Betul, dan kita tahu dan kita sudah dalam lah. Sebaik-baiknya teman hidup lah katanya kan teman kan. Sebaik-baik teman kan sahabat kan gitu. Karena kalau katakanlah ya teman tuh kita masih apa ya, secara emosional masih belum begitu Ya mungkin belum sefrekuensi belum gitu belum loh. belum belum bisa saling mengerti gitu kali ya Betul. Mas ya. Kalau sahabat kan ibaratnya sudah nggak ada mantan sahabat lah. Loh, kalau nggak ada itu kan harusnya konteksnya gini Mas, nggak ada mantan anak, mantan sahabat. Oh gitu ya? Sepertinya kalau pertemanan itu pasti ada Pasti ada kemungkinan ya. untuk terlepas Mas. Betul gitu. sih ya, tapi kan Walaupun sahabat pun ya Mas ya gitu loh. Pasti Iya sih, akan Mas. akan keterikatan itu mungkin lambat laut akan pudar gitu loh. ya Nah, tapi kan tetap akan merindu mas. ya gini, ini menarik nih Mas. Ini ngomong tentang sahabat. Pasnya sendiri ada sahabat gak? Ada sih mas. Kalau sahabat saya saat ini sih masih laki-laki. Jadi gini mas, sahabat tuh ada dua. Secara alamiah kita terbentuk karena waktu. Ada yang kita membuatnya. Kita menakdirkan dia sahabat kita. Begitu ya Mas ya? Iya, kalau saya seperti itu mas. Begitu Maksudnya pula. gimana itu? Menakdirkan itu berarti kita memilih dia untuk menjadi sahabat kita atau mungkin karena waktu dan pertemuan yang sering intens makanya menjadi seorang sahabat? Iya, akhirnya kita memutuskan, kalau kita misal ketemu terus intens, bagaimana kalau kan sejujurnya mending kita sahabat sekalian gitu. Oh gitu. Iya kan. Berarti lebih- secara tidak tersampaikan, maksudnya tidak secara lisan, ayo kita sahabat gitu. betul. Iya gitu mas. Mungkin Iya, secara mungkin itu. emosional gitu ya Mas ya. Tapi untuk sahabat sih saat ini baru satu sih mas, laki-laki sih mas. Oh, Gitu, maksudnya yang benar-benar sahabat ya. yang mungkin sering mengerti, sering bertemu. Kita saling memahami benar-benar tanpa gitu mas. Kita saling bicara itu tanpa stigma. Jadi kita betul-betul pure, kalau yang diomongkan omongkan gitu loh. Tanpa kayak wah gitu Jono nemburi dia di belakang kayak menjelek-jelekan, itu tidak ada mas. Karena mungkin sudah ada ini ya Mas ya, Kepercayaan maksudnya yang kepercayaan, sangat- mungkin udah terjalin emosional juga, mungkin Betul sekali. ya karena udah itu tadi terjalin itu kan. Pasangan tuh suruh mas, kayak cinta kan mas, saya tertarik tuh teman cinta itu. Saya tuh sampai hampir sukses membuat mas, pasangan teman fiksi itu dari mas. Teman fiksi yang anda sebut tuh, yang saya sebut itu nanti larinya mau ke itu mas, ke cinta mas. Saya namain Mbak Ita itu mas. Oh, Masnya udah ada pasangan namanya Mbak Ita itu. Oh itu, Itu tanda kutip pasangan fiksi atau pasangan nyata sih? gini sih mas, kalau saya orangnya misterius mas, multi tafsir, terserah anda aja. Itu malah menjadi suatu yang sangat seru gitu loh mas. Oh, nanti bisa kita perdebatkan selanjutnya gitu ya. Iya. Terserah mas, saya menaruhkan itu pada profesi orang masing-masing mas. Ini menarik ini dari pertemanan ke pasangan ini. Iya betul. Ini sangat menarik. Maksudnya punya orientasi tentang pasangan nggak? Maksudnya gini, sosok pasangan yang Anda idam-idamkan itu yang seperti apa? Gitu. Oh tetap pastilah mas, kita tuh punya kan gini kan, kita punya pikiran di mana pasti mengolah hal-hal tertentu, salah satunya itu. Ya kalau saya pribadi mas, jadi gini nih, misal nih kalau anda nanyanya gitu, ada yang pasangan itu terjadi secara alamiah yang tadi. Misal nih saya jatuh cinta sama seseorang, ya entah kenapa kok saya melihat dia kok seperti jatuh gitu loh mas. Oh begitu. Nah Jadi seperti kayak ketika melihat dia itu seakan-akan itu kamu luluh gitu ya Mas? betul mas, itu Seperti ada terbuai begitu ya? fase di mana saya seperti itu. Oh. Itu yang saya sebut cinta pertama Cinta saya mas. pertama. Itu pasti mas. Sudah pernah menemukannya pasti? Pasti mas, Oh, itu gitu. fase kita pasti manusia melalui hal itu mas. Kalau tidak, itu perlu direvisi atau dipertanyakan tentang kemanusiaannya mas. Ini lucu ya Mas. Kan mungkin orang menemukan cintanya itu kan masing-masing gitu ya Mas. Gak semua orang itu akan menemukan cintanya dengan cara yang sama. Gitu. Iya mas. Kalau saya mengelompokkannya ada dua mas. Ya tadi cinta pertama itu cinta yang jadi alamiah. Jadi itu betul-betul terjadi kayak dadakan gitu loh mas. Oh, seperti ya sudah terjadi. Betul. Seperti ya sudah begitu aja gitu ya Mas. Masnya itu sama juga kayak yang tadi saya bilang tentang sahabat mas. Yang sahabat yang kita tentukan kalau itu sahabat kita. Nah sama mas tentang pasangan mas. Saya kayak di tingkat kalau misal jatuh cinta yang awal tuh cinta pertama saya membuat cinta yang kedua saya tuh dengan cara yang berbeda. Yang tadi itu terjadi secara alamiah, saya menakdirkan kalau dia yang aku cintai gitu. Berarti ketika
mungkin sudah terjatuh, terus kamu berpikir kayak ini takdirku seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Iya betul mas. Jadi, ya atau gambaran Wah ini menarik ini maksudnya. Kan kadang gini ya mas, apalagi kan ya anak zaman sekarang kan tahu ya mas ya. Cinta itu kan orientasinya itu ya nggak jauh-jauh lah mas. Pasti kan fisik ya mas. Yang menjadi patokan utama kan fisik gitu loh. Apakah sepele mas. sepele? Iya mas kalau Tapi baca kan nggak sepele. tapi kan nggak bisa dipungkiri mas. Maksudnya ketika kita berpasangan kan pasti kita Ini ingin mas, melihat kalau pasangan rasio kita anda gitu sudah loh, yang setingkat menarik gitu loh. tinggi mas, cinta seperti itu tuh tidak langgeng dalam arti itu akan termakan mas, terkikis. Jadi gini, itu tuh romantismenya terikat oleh waktu. Contoh nih mas, kan karena muda dia cantik. Oh. Kalau tua nanti nggak cantik dong. Berarti kalau berarti ada waktu usia begitu ya mas. kalau kaitannya. cinta anda diletakkan pada itu, berarti termakan waktu nanti. Dan kesannya tidak murni begitu ya mas ya. Betul. Tingkatnya ada. Kesucian cintanya itu dipertanyakan. Betul mas. Wah ini berat mas, ngomong sampai kesucian cinta. Wah ini teman apa ini kalau bisa ngomongin tentang saya itu ini pelanggaran ini. Tapi memang cinta itu menarik mas. Menarik. Karena Ya, itu teman juga sih. gini ya mas, orang hidup itu kan mesti nggak jauh-jauh di pertemanan, sahabat, cinta, keluarga Iya kan sih, seperti mas. itu kan mas. Pasti circle-nya itu. Ya kan begitu kan. Di lain sisi seperti materi, pekerjaan dan cita-cita kan pasti ada seperti itu mas. Soalnya kan itu realita yang sering kita temui gitu loh. Betul. Ya kan? Nggak apa ya. Ya sudah memang seperti itu jalannya gitu loh. Nggak memungkiri juga ya. Mungkin kayak tadi ya, mungkin ketemu orang tiba-tiba seperti kayak ini wanita yang spesial ini. Iya. Sepertinya baru wanita ini yang bisa membuat aku terjatuh seperti ini. Iya itu mas. Itu kalau saya cinta pertama sih mas, sifatnya lebih kayak gitu. Kalau cinta kedua gini mas, saya menjatuhkan cinta saya di situ. Berarti dipilih begitu. Iya mas. Berarti kamu secara langsung kayak ini wanita yang aku pilih begitu. Betul. Oh. Kalau saya sekarang sudah mau seperti itu mas. Karena apa? Karena saya pernah jatuh cinta yang dimana itu saya dialami ya. Saya ingin berdampak. Direkok dulu dong mas. Iya sih mas. Sambil ngobrol. Izin menyalakan mas. Koreknya mati mas, biji mas. Oh iya siap mas. Koreknya murahan mas. Cinta menarik ini mas. Kayaknya kita harus bikin lagi ini mas buat membahas bab perihal cinta gitu. Ya subnya tuh nanti bisa ke cinta. Gitu. Menarik ini. Kayak saya pengen ngomong untuk jangan bikin mas, lagi. cinta itu gini mas, susah didefinisikan mas. Kalau teman masih bisa didefinisikan mas. Kalau cinta itu betul-betul kayak itu salah satu hal di dunia ini yang tidak bisa didefinisikan tuh cinta mas. Tapi kan gini mas, definisi cinta itu dari masing-masing individu kan berbeda. Tergantung bagaimana dia menemukannya dan bagaimana dia itu menyikapinya gitu mas. Kan ada orang yang berpikir bahwa bentuk perhatian itu adalah sebuah cinta gitu loh. Saya termasuk mas. Nah ada juga yang berpikir kayak sebuah bentuk ekspresi atau mungkin sebuah bentuk tindakan itu bisa disebut juga cinta gitu loh. Masing-masing juga pasti ada kriterianya masing-masing gitu mas. Ya saya juga masih di fase mencari sih mas. Maksudnya mencari cinta itu juga apa sih mas. Soalnya dari dulu saya waktu kecil sampai puber sampai sekarang itu belum ya mungkin saya tidak tertarik dulu mas. Wah kita ini kayak apa aja ya mas ya, ngomongin cinta seakan-akan tahu akan cinta itu padahal kita nggak tahu apa itu betul cinta. mas, saya pecundang di hadapan cinta mas. Cinta menarik nih mas, menarik. Cinta itu ya apa ya mas, banyak sih lagu cinta tapi tidak bisa mendefinisikan mas. Iya sih betul mas. Ada yang malah menjadi cintanya tuh gelas kaca tuh mas yang pecah tuh loh mas, itu juga cinta loh mas. Dianalogikan dengan benda gini gitu mas, perihal ini mas, ternyata tuh cinta tuh banyak mas. Banyaknya tuh dalam arti ternyata kekerasan tuh juga dalam bentuk cinta juga bisa loh mas. Jadi cinta tuh nggak muluk-muluk tentang suatu yang tindakan yang lembut, lemah lembut manis gitu ya gitu mas ya. Kenapa seperti itu mas? Iya,
Ya saya juga masih mencari sih mas sebetulnya. Cuma kayak saya menemukan Enggak, maksudnya gini. Kenapa kok Mas bisa menilai bahwa sebuah tindakan kekerasan itu wujud dari cinta gitu loh? karena saya dihajar oleh bapak saya mas dulu waktu kecil mas. Itu kalau tidak benar, nah, saya berani jamin bapak saya itu pasti cinta sama saya. Sampai saya itu dipukulin. Oh, berarti kan ini wujudnya seperti kasih sayang yang ingin mendidik seorang Betul, anaknya. ya cinta Tapi mungkin kan kalau bisa gini Mas, pendidikan. kalau cinta lalu diwujudkan dengan kekerasan kan kasihan yang suami istri Mas. Nanti jatuhnya ke KDRT itu Mas. Loh kalau sama-sama dia menikmati tentang kekerasan Loh, itu ya. ya itu berarti kelainan Mas. Iya tidak mas, itu ibaratnya Berarti kan ada yang salah dengan pola pikirnya gitu loh Mas. Gini Mas. Masa oh perilaku menyimpang maksudnya nah, itu gitu mas. Mas. Maksudnya gini loh. Kalau memang Tapi sayang, kalau dia menemukannya di situ ya it's okay kan mas, selama dia tidak menerapkan pada semua orang dan melegalisasi kalau ini yang paling nikmat gitu loh. ya berarti memang ada kecenderungan bahwa dia itu pola pikirnya itu terganggu gitu. Karena penyampaiannya itu dengan cara yang negatif gitu. Iya sih mas, Karena secara yang dirugikan kan pasti orang lain gitu. betul, Tidak secara dirinya kultur sendiri, gitu. budaya itu emang Nah. itu bukan untuk konsumsi umum sih mas. Tapi kalau untuk pribadi seolah pasangan tuh menurut saya masih sah sih mas. Kayaknya Masnya ini otaknya agak-agak bermasalah ini. Iya saya soalnya fantasinya juga tinggi mas gitu loh. Mas. Waduh, Kalau anda banget tahu itu seru mas. jangan-jangan ini nanti kalau berpacaran nih wujud cintanya itu dengan cupit gitu Iya, ya. Mas. Ibaratnya cubit kan sakit kan mas, tapi itu suka mas, kayak menyenangkan gitu. Waduh, berarti Mau kedua dong belah pihaknya dicubit itu saling ingin menyakiti Iya, dengan, Mas. dengan tanda kutip Betul, cinta, gitu. katakanlah ya mas ya, kayak mau kau aku setrum gitu. Ya kalau saya jawab gini mas, mau dong disetrum gitu kan. Kalau sama kamu mah apa ya enggak gitu loh. Wah itu parah sih Mas, berarti memang ada yang salah. Itu mas cinta mas. Ya ada peribahasa gini, Mas, tuh berarti- cinta tuh buta mas. Tadi Ya. ibaratnya manis pahit disikat gitu ya Mas. Mas. Manis Bahkan pahit disikat. tai kucing rasa coklat mas. Waduh. Cinta mas itu mas. Kayak memang kalau bahas tentang cinta itu memang gak ada habisnya Mas. Iya, kembali ke teman ya mas ya. Maksudnya ya kalau mau cintanya panjang kan ya teman juga penting. Berarti cinta juga tidak terlepas untuk seorang pasangan saja gitu, Betul. teman juga ya. Ini menarik Mas. Teman. Kayaknya percakapannya kita ya, cukup sampai sini aja Mas, biar nggak terlalu melebar. Iya gitu. sih mas. Takut saya juga melebar sampai ibaratnya kedok-kedok saya keluar semua. Mas. Takutnya Maksudnya gini Mas. Mas, saya itu ingin menghold conversation kita itu harapannya biar kedepannya kita bisa membahas lagi lebih panjang gitu. Karena Oh iya, betul, Mas. keterbatasan waktu juga ya. Iya. Dan mungkin Masnya juga pasti kan setelah ini juga ada kegiatan gitu. Pasti mas, soalnya pasangan saya banyak juga. Ibu Karena ya, Mas. sahabat saya banyak itu tadi mas. Teman hidup terbaik tuh teman hidup tuh sebaik-baik teman tuh sahabat mas. Oke. Itu udah, aja sih, Mas. Mas. Lukman. Iya. Terima kasih Mas. Lukman. Sama-sama mas. Tos Pukul dulu ya. Tos gimana tosnya? Tos, Ya. tos. Oke, ya udah Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama mas. Tetap semangat jaga kondisi ya mas. Sama-sama Mas.